Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu soal dan pembahasan dari sifat keperiodikan unsur yang kedua. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe video kami, students, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Soal dan pembahasan sifat keperiodikan unsur yang kedua. Yang pertama, unsur Q berada di periode ketiga dan mempunyai energi ionisasi berikut. Jadi di tabel ini tertera energi ionisasi masing-masing. Yang energi ionisasi pertama 577, kedua 1816, ketiga 2744 dan seterusnya ya. Yang A, tentukan konfigurasi elektron unsur Q tersebut. Nah, kita carikan dulu. Dari tabel berikut, kita bisa simpulkan EI1 lebih kecil dari EI2, lebih kecil dari EI3, 4, 5, dan 6. Seperti di video yang sebelumnya, yang soal dan pembahasan yang sifat keperiodikan unsur bagian pertama ya, bisa dicek. Untuk menentukan dia valensi keberapa, kita tinggal lihat energinya lompat di mana. Dan di sini 1 ke 2 masih normal, naik sedikit 1300. 2 ke 3 masih normal, naik sekitar 900. Tetapi yang tidak wajar ini 3 ke 4 tiba-tiba 5 kali lipat, sangat-sangat besar. Artinya kalau 3 langsung menuju ke 4, dia adalah valensi ketiga. Makanya di sini dia lompat sangat besar ya. Nah, makanya itu adalah elektron valensi yang ketiga. Jadi yang A, kita ketahui periodenya 3 dan valensinya 3. Jadi tinggal buat aja konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, periode 3, artinya dia kulit ketiga ya. Valensi 3 artinya akhirannya pasti P. P tambah S ini harus 3. Jadi S-nya udah ada 2, jadi P-nya tinggal 1 saja. Inilah konfigurasi elektronnya. Yang B, tentukan letak unsur Q dalam sistem periodik tersebut ya. Periode 3 dan golongannya adalah P, valensi 3 ya pasti 3A. Nomor 2, diketahui X, Y, dan Z unsurnya masing-masing dengan nama atomnya 5354556. Yang A, tuliskan konfigurasi elektron unsur-unsur tersebut. Oke, kita konfigurasikan masing-masing dulu ya. 53X dengan gas mulia aja lebih cepat. 36Kr, 5s2, 4d10, 5p5. Jadi di sini didapat periodenya adalah 5 dan golongannya adalah 7A ya. Karena P ya, tinggal tambahkan dengan keluar S. 54Y, 36Kr, 5s2, 4d10, 5p6. Nah, periodenya 5, golongannya adalah 8A. 56Z, 36Kr, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Jadi kulit terluarnya adalah 6 ya, periode 6 dan golongan 2A. Kita gambarkan ke tabel periodik sederhana. Periode 5, periode 6 ya, 2A, 7A, dan 8A. Jadi urutannya di posisinya adalah seperti ini, X, Y, Z-nya. Yang A, yang B. Urutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari atom. Ingat, jari-jari atom itu adalah makin kiri, makin ke bawah, makin besar. Jadi yang terkecil itu pasti adalah Y, kemudian dilanjutkan dengan X, dan Z inilah yang terbesar. Urutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan titik didih. Titik didih ingat, dia syaratnya adalah makin ke atas, makin ke kanan, makin bertambah itu sampai di golongan 4A. Kemudian dari 4A mulai itu, dari paling kanan dia kalau menuju ke 4A berarti dari kanan ke kiri dia makin bertambah, sedangkan atas ke bawah ini dia makin bertambah. Jadi yang terkecil di sini adalah pasti Y. Kemudian dilanjutkan dengan X dan yang terbesar adalah Z. Nomor 3, diketahui A, B, C, dan D dengan nomor atom masing-masing. Yang A, tuliskan konfigurasi elektron unsur tersebut ya. Seperti biasa kita konfigurasikan dulu. 4A, 1s2, 2s2 dapat periode 2 golongan 2A. 5B, 1s2, 2s2, 2p1 berarti periode 2 golongan 3A. Yang C, 1s2, 2s2, 2p2 jadi periode 2 golongan 4A.
Dan 7D 1S2, 2S2, 2P3, periode 2 golongan 5A. Jadi kebetulan ini semua berada di periode 2, golongannya yang berbeda. Jadi kalau kita gambarkan ke tabel periodik sederhana ini, urutannya seperti ini, ABCD ya. Yang B, urutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan energi ionisasi pertama. Energi ionisasi, ingat, dia makin ke atas, makin ke kanan, inilah yang bertambah. Sehingga yang terkecil itu adalah mulai dari B, A, C, baru D terbesar. Ingat, di sini golongan 2A energi ionisasinya tetap lebih besar dari 3A. Berarti yang 3A paling kecil ya. Yang C, urutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan elektronegatif. Elektronegatif sama juga makin atas, makin kanan, makin besar. Jadi hasilnya adalah A, B, C, dan D. Jadi urutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan titik didih. Nah, kalau yang di titik didih itu dia makin atas, makin ke kanan, makin besar itu sampailah ke golongan 4A. Jadi yang terkecil itu adalah pasti mulai dari 5A karena dia paling maksimal itu di 4A ya. Di 4A ini yang paling maksimal. Jadi 5A itu yang terkecil, dilanjutkan dengan yang A, B, baru C ya. Oke, soal yang keempat, diketahui ABCDE dan dengan nomor atom masing-masing. Tentukan yang mempunyai energi ionisasi terbesar. Jadi kita pertama konfigurasikan dulu ABCDE. A 1S2, 2S2, 2S1 ya, 3A itu ya. Periode 2 golongan 1A. Yang nomor 2 ya, 4B 1S2, 2S2, berarti periode 2 golongan 2A. 5C 1S2, 2S2, 2P1, periode 2 golongan 3A. 11D 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, periode 3 golongan 1A. Dan 19E 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, periode 4 golongan 1A. Kita pindahkan ke tabel periodik sederhana. Jadi posisi masing-masing adalah seperti ini, A, B, C, D, dan E. Kita tinggal lihat A, energi ionisasi terbesar, berarti makin atas makin kanan ya. Berarti jawabannya adalah 2 A, B. Ingat ya, tetap 2A itu tetap lebih besar dari 3A. Yang B, jari-jari atom terbesar, berarti makin kiri, makin bawah, makin besar. Jawabannya adalah E ya. Yang C, yang paling mudah membentuk ion positif. Jadi mudah membentuk ion positif ini berarti energi ionisasinya paling kecil, minimal. Dengan kata lain, energi yang mempunyai energi ionisasi terkecil itu adalah E. Karena makin ke atas, makin ke kanan, baru makin besar energi ionisasinya. Berarti yang paling kiri makin bawah itu adalah yang terkecil ya. Yang D, elektronegatif terbesar. Elektronegatif terbesar berarti yang paling atas, paling kanan itu makin bertambah, berarti C nilainya. Dan D, yang E, titik didih terbesar. Titik didih terbesar bersama makin ke atas, makin ke kanan, makin besar nilainya sampailah ke golongan 4A. Dan di sini masih 3A yang paling atas paling kanan, jadi dia nilainya adalah paling besar. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya students, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari kami biar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus!